Popularitas lagu Caya Caya yang menghantarkan Bribtu Norman Kamaru ke langit popularitas kini membawa prahara. Lagu itu kini menjadi ladang konflik antara Navin dari Falcon Interaktif dengan Farhad Abbas, pengacara yang belakangan menggeluti profesi sebagai produser. Pangkal persoalan terletak pada lagu Caya Caya yang kini dirilis dalam versi bahasa Indonesia dengan judul Cinta Cinta. Farhad menuduh Caya Caya versi Indonesia yang diproduksi Falcon mendompleng popularitas lagunya yang dinyanyikan Bribtu Norman Kamaru. Sekarang dia membuat judul Cinta Cinta, ya kan mirip dengan judul saya. Penyanyinya sama juga. Motivasinya apa? Gitu. Kenapa nggak Caya Caya aja kalau dapat izin? Atau Caya Caya Cinta? Ini cinta gitu. Kalau Falcon punya etikat baik, judulnya Caya Caya Cinta aja. Gesekan antara Farhad dengan pihak Falcon sudah mencuat beberapa waktu lalu. Waktu itu, Farhad merasa ditelikung oleh pihak Falcon karena membajak Norman di tengah jalan. Tapi Farhad menolak jika kasus ini disebut sebagai upaya Farhad membalas dendam. Sebaliknya, Farhad kini menyuarakan suara produser Hadi Sanyoto yang mengklaim punya lisensi eksklusif dari Inggris untuk memproduksi lagu Caya Caya versi Indonesia. Benarkah kita bangsa yang tidak mencintai budaya sendiri? Entahlah. Yang pasti gegap gempita pesta rakyat di Gorontalo dan kisruh para produser di Jakarta kian menegaskan asumsi miring tersebut. Lebih dari itu, kisruh para produser ini membuat kita lupa pada persoalan lain tentang foto mesra Norman Kamaru yang sempat mencoreng citra polisi yang mendadak jadi selebriti itu. Dan kita pun bertanya, ada apa dengan semua ini? Ya, yang ngomong plagiat itu kan termasuk beberapa ahli. Yang ahli musik, Pak Hadi yang ngomong plagiat. Ya, nanti dibuktikan apakah dasar orang banyak mirip jadi ini bukan pidana. Kalau sama semua lagu nggak ada yang komplain nggak apa-apa. Kalau misalnya lagunya Daniati, gelas-gelas kaca, dinyanyikan bahasa Jawa, bahasa Sunda. Kalau penciptanya nggak masalah nggak apa-apa. Tapi ini yang pemegang haknya ini bermasalah dan menganggap ini masalah. Kalau kita bicara plagiat ya banyak yang di kita plagiat juga. Mungkin sekarang saya nggak tahu nih kenapa misalnya ada timbul pertanyaan-pertanyaan ini lagu ini kenapa begini ya. Sebetulnya urusan plagiat sih udah terlalu banyak di Indonesia ini kalau menurut saya gitu. Kalau memang kita mau bicara masalah misalnya masalah legalitasnya, kita sendiri sudah ada lawyer yang memang mengurus itu dan kebetulan kita dapat haknya dari Inggris, lagu India tapi dari Inggris kita dapatnya gitu. Kasus plagiasi atau penjiplakan sebuah karya sudah bukan rahasia lagi di negeri ini. Tapi dalam kasus lagu Caya Caya ada nilai yang berbeda. Pasalnya Norman Kamaru yang akan menyanyikan lagu tersebut dalam versi Indonesia bukan penyanyi biasa. Sebaliknya dia adalah aparat penegak hukum yang mestinya memberantas tindak pelanggaran hak cipta atau para plagiator di negeri ini. Apa kata dunia jika kelak terbukti bahwa lagu yang dinyanyikan Norman itu memang hasil plagiasi? Dia harus komplain kepada pihak PT Falcon bahwa Anda tidak taat dan patuh undang-undang, kalian menyebab saya. Dan ini adalah saatnya Norman memutuskan kontak dengan PT Falcon. Kalau Norman misalnya kontak dengan siapa lagi, dia bisa dituntut. Nah, kalau misalnya PT Falcon menyerahkan satu lagu yang merupakan tiruan atau plagiat, ini menurut Pak Hadi dengan bukti-bukti yang akurat, harusnya PT Falcon mundur, nggak usah lagi minta balik uang 500 juta. Dan Norman bisa men-stop. Kalau misalnya Norman tidak berani, pimpinan Polri yang men-stop itu. Ironisnya Norman yang namanya banyak disebut-sebut dalam kemelut ini malah bungkam. Padahal sebagai aparat penegak hukum, inilah saatnya Norman menegaskan posisinya di tengah tawaran rupiah dan popularitas. Tapi alih-alih bicara di tanah kelahirannya, Norman malah menyanyikan lagu India versi Indonesia yang tengah diributkan itu di tengah pesta rakyat Gorontalo. Bahkan lagu dan gerakan India itu akan diangkat menjadi senam khas Gorontalo. Cinta ini tiada ruangnya, rasa ini tiada terkira. Hanya dirimu yang akan bisa membuatku bahagia. Cinta, 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 oh cinta, 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 gila. Oh gila, 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 gila. Aku gila karena cinta. Di Manado punya senam poco-poco.
di Papua punya senam Sajojo. Alhamdulillah kita sudah merintis di Gorontalo, sekarang punya senam Caya. Rupanya popularitas Norman membuat sebagian warga di negeri ini terserang demam India. Kita tidak lagi malu mengadopsi budaya asing, sementara budaya kita digondol negara tetangga. Gimana pun juga lagu ini adalah memiliki hak cipta dan yang dipopulerkan oleh pusat kebudayaan yang berada di daerah Bombay yang terkenal dengan sebagai Hollywood Asia, yang juga terkenal di India. Dan ini bisa aja Bollywood mengklaim, ya kan, kalau Anda menganggap itu sebagai tarian Anda harus musik. Sama juga dengan peristiwa seperti bagaimana Malaysia menerima poco-poco, kemudian Malaysia mengatakan itu akan dijadikan hak paten, orang Indonesia komplain. Benarkah kita bangsa yang tidak mencintai budaya sendiri? Entahlah. Yang pasti gegap gempita pesta rakyat di Gorontalo dan kisruh para produser di Jakarta kian menegaskan asumsi miring tersebut. Lebih dari itu, kisruh para produser ini membuat kita lupa pada persoalan lain tentang foto mesra Norman Kamaru yang sempat mencoreng citra polisi yang mendadak jadi selebriti itu. Dan kita pun bertanya, ada apa dengan semua ini? Semua ditanya nggak tahu. Hanya terakhir ngaku melalui Pak Boy Norman terima. Kalau pihak Falcon sumpah pocong pun siap. Yang penting Norman terima uang bang 500 juta katanya gitu. Marah sama saya, seolah-olah saya ini melarang Norman. Katanya Norman tidak mau jadi artis, mau jadi polisi. Itu bukan urusan saya. Kan ku tuangkan secawan cinta hanya untukmu.